Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, 23 September 2021 dari Bikokoro, Kompleks Masjid Nurul Ilmi. Saya akan membagikan tazkirah mengenai riwayat seorang penduduk Siraj yang bertemu temannya bernama Ahmad bin Mansur. Mari kita dengar kisahnya, dikutip dari buku Fuad Qaumah dengan sangat indah. Tentang buku ini bagian kisah teman memakai mahkota dan permata. Ada seorang laki-laki dari penduduk Siraj bermimpi bertemu dengan temannya yang bernama Ahmad bin Mansur yang mengenakan perhiasan, di kepalanya bermahkota yang penuh dengan permata. Lalu penduduk Siraj itu bertanya, "Apa yang dilakukan Allah sebagai balasanmu?" Ahmad bin Mansur menjawab, "Allah mengampuni dosaku, memuliakan aku, memberikan mahkota kepadaku dan memasukkan aku ke dalam surga." Lalu ditanyakan lagi, "Engkau memperoleh derajat sedemikian itu dengan amal perbuatan apakah gerangan?" Ahmad bin Mansur menjawab, "Lantaran aku membaca salawat yang banyak." Sebagian orang salih ahli wirid mempunyai wiridan tertentu dengan jumlah salawat yang harus dibaca pada tiap-tiap harinya ketika hendak tidur. Pada satu hari ketika ia tertidur, ia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpinya, seolah-olah Rasulullah SAW memasuki rumahnya, sehingga keadaan di dalam rumah menjadi terang benderang. Lalu Nabi SAW bersabda, "Bawalah ke sini mulut yang banyak membaca salawat, aku akan menciumnya." Lantas orang tersebut merasa malu, lalu pipinya dipalingkan dan Nabi pun mencium mulutnya. Setelah bangun, tiba-tiba seluruh ruangan berbau harum, seperti harumnya misik kasturi, dan bau kasturi itu pun masih membekas di pipiku hingga 8 hari lamanya. Ditulis dalam kisah Irsadul Ibad halaman 63. Jadi ma'asyiral muslimin, tidak bisa dibayangkan apabila mulut kita dicium oleh baginda Rasulullah SAW. Bila dalam mimpi kita bertemu beliau, berarti mimpi itu benar-benar kenyataan. Sebab dalam suatu hadis diterangkan yang intinya, barang siapa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka ia benar-benar bertemu dengan beliau. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, baik dalam mimpi maupun di alam nyata. Untuk itu, seperti yang tersebut dalam kisah di atas, maka perbanyaklah kita, ma'asyiral muslimin, membaca salawat kepada Nabi dan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Jangan sampai kita dikecam oleh Rasulullah sebagai orang yang bahil, pelit, medit, karena tidak mau bersalawat kepada beliau. Simaklah sabda beliau ini. "Ala ukhbirakum khalin nas, qalu bala ya Rasulallah, qala man zukirtu indahu falam yusalli alayya fazalika ajhalun nas." Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang paling bahil? Para sahabat berkata, "Baiklah wahai Rasulullah," yaitu orang yang namaku disebut di hadapannya, lantas ia tidak membaca salawat kepadaku. Itulah orang yang paling bahil. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Begitulah tentang salawat, dan sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya membaca salawat pada Nabi itu bisa memusnahkan beberapa dosa dan kesalahan seperti air yang digunakan untuk memadamkan api.
dan membaca salam kepada Nabi lebih afdal daripada memerdekakan budak, dan cinta kepada Rasulullah itu lebih afdal daripada menumpahkan darah tubuh atau memukul dengan pedang di jalan Allah. Sahabat At-Tabarani meriwayatkan, barang siapa yang membaca Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu, semoga Allah membalas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasanya kepada kita dengan apa yang sesuai dengan kedudukannya, akan memenatkan 70 malaikat yang menulis pahalanya selama 1000 hari. Jadi bayangkan itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu, maka akan dituliskan oleh 70 malaikat selama 1000 hari. Ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadikan itu sebagai life of style, gaya hidup kita. Saya senantiasa bersalawat di atas mobil kalau bawa kendaraan. Jadi karena itu saya menyukai salawat. Saya memberikan tazkirah di awalnya, saya selalu memberikan salawat, sebab kata Al-Mukarram Syekh Profesor Dr. Abdul Somad LC, satu majelis tanpa dibacakan salawat dan tanpa menyebut rasa terima kasih dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka itu adalah majelis bangkai, kata beliau. Mari kita senantiasa mendendangkan selawat dalam hati kita dan dalam ucapan kita secara jahar, sehingga kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah, dan kelak kita dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amin dari tanah Arab, penghulu para nabi, orang pertama yang memasuki surga, orang yang memberi syafaat ketika tidak ada yang memberi syafaat pada hari itu. Hanya dia yang diizinkan oleh Allah berbicara dan mengajukan permintaan. Itulah kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Tabarak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Tabarak dan para malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diminta oleh Allah Tabarak untuk memberikan salawat yang terbaik untuk beliau. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokor menyampaikan pesan ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan video pendek ini sehingga banyaklah orang berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.